Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanindia Salsabila dengan NIM 24106060001 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang saya kerjakan. Di sini saya membuat sistem cek kelolosan jurusan. Pertama-tama saya membuat codingan untuk masukkan identitas diri. Sebelum itu saya melakukan print judul dulu, sambutan, tulisan selamat datang di sistem cek kelolosan jurusan berdasarkan hasil nilai UTBK. Selanjutnya saya melakukan print, silakan isi data diri di bawah ini terlebih dahulu. Nah, habis itu saya melakukan input. Ini urutan ya, kita pakai urutan. Input masukkan nama untuk nama dan input masukkan nama asal sekolah untuk asal sekolah dan input jurusan yang diminati. Setelah itu kita lanjut ke masukkan nilai UTBK. Di sini kita menggunakan perulangan for di range 1 sampai 8. Kalau di sini kita mau menggunakan 7 nilai karena kan perulangan berhenti di satu angka sebelum range terakhir. Kita 1 sampai 8 karena kita mau menggunakan 7 nilai. Dan ini N dengan float input masukkan nilai UTBK ke I. I-nya ini ntar bakal 1 sampai 7. Dan masukkan nilai. Nah, nilainya ini akan tersimpan karena ini nilai .append ini. Habis itu akan terhitung rata-rata dari jumlah nilai, sum nilai dibagi len dari berapa nilai yang ada. Habis langsung terprint lah hasil rata-ratanya, yaitu rata-rata nilai UTBK kamu adalah, nah ini rata-rata dari perhitungan di sini tadi. Tapi di sini saya mau membuat 2 angka di belakang titik, jadi di belakang koma, jadi saya membuat ini titik 2F. Lanjut ke kategori jurusan. Di sini saya membuat dictionary jurusan. Yang di sini saya saya masukkan 4 jurusan di dictionary. Ada teknik industri, teknik mesin, teknik sipil, dan arsitektur. Di sini setiap jurusan saya memasukkan data minimal nilai, UKT, tanggal daftar ulang, dan tanggal pengambilan KTM. Saya lakukan semua ini di semua jurusan, masukkan ke dalam dictionary. Lanjut ke cek kelolosan jurusan. Di sini saya ngeprint dulu judulnya, hasil cek kelolosan jurusan. Di sini kita melakukan percabangan ganda, akan ada if dan else. Ini for C ini jurusan, info jurusan. Kalau rata-rata lebih besar sama dengan info dari minimal, maka akan terprint jurusan lolos, print lagi biaya UKT-nya sama dengan dari info di dictionary tadi, UKT itu berapa di jurusannya, habis itu jadwal daftar ulang, info dari kata kunci daftar tadi di dictionary, habis itu print juga jadwal ambil KTM dari info KTM di dictionary tadi. Tetapi kalau nilai rata-ratanya itu tidak lebih besar sama dengan nilai minimal, akan keluar yang else. Nih, akan terprint jurusan tidak lolos, nilai rata-rata kurang, saya tambahkan selisih dari nilai rata-ratanya dia dan nilai minimalnya untuk menentukan dia masih kurang berapa poin lagi. Selanjutnya ada percabangan ganda lagi. Ini kalau misalnya tadi jurusan yang diminati itu ada jurusan tunggal sama percabangan tunggal sama percabangan ganda. Ini jurusan yang diminati yang tadi diisi di awal tadi, ini yang jurusan diminati ini. Kalau sama dengan kalau ada di jurusan di dictionary tadi, maka akan muncul seperti ini. Kalau rata-rata lebih besar sama dengan nilai minimal, maka muncul kayak gini. Saya munculkan seperti ini. Nama yang sudah diinput tadi, dari sekolah yang sudah diinput tadi, berdasarkan jurusan yang kamu minati. Nah, ini jurusan yang diminati yang sudah diinput tadi, nilai kamu sudah mencukupi dan lolos. Terus saya lanjutkan lagi untuk penulisan. Selamat atas pencapaianmu dan sukses selalu.
Namun, kalau nilai rata-ratanya tidak lebih besar sama dengan nilai minimal, jadi tidak memenuhi, maka akan masuk ke yang kemungkinan else ini. Print nama yang sudah di-input dari sekolah, asal sekolah yang sudah di-input, berdasarkan jurusan yang kamu minati, jurusan yang sudah di-input tadi, nilai kamu belum mencukupi dan tidak lolos, masih membutuhkan diselisih tadi, selisih rata-rata dan nilai minimal, poin lagi. Terus saya tambahkan semangat, jangan pernah menyerah dan perlu putus asa. Di sini juga di akhir saya print, saya tambahkan quotes, penyemangat, tidak ada usaha yang sia-sia, semua akan kembali padamu dalam bentuk pengalaman ataupun hasil. Nah, di sini mari kita coba mulai running. Saya bersihkan dulu. Kita coba dari dokumen yang lolos sama yang tidak lolos. Kan kita coba yang lolos dulu. Masukkan, ini kan, di sini ada judulnya. Habis itu ada silakan isi data diri. Habis itu pertama urutan masukkan nama, lanjut masukkan nama asal sekolah. Kita silakan SMA 1. Lanjut jurusan yang diminati. Saya tulis teknik industri. Nah, masukkan nilai UTBK ke 1. Karena kan perulangan 7, ini perulangan 7 kali. Jadi kita tulis yang bagus karena kita mau nyoba untuk yang lolos ya. Nah, keluar rata-ratanya langsung. Nih, 2 angka di belakang koma kan, 90,57. Habis itu langsung masuk ke hasil cek kelulusan jurusan. Di sini teknik industri lolos. Karena lolos, dapat info UKT, daftar ulang, dan ambil KTM. Lanjut ke teknik mesin juga sama, teknik sipil juga sama, arsitektur juga lolos sama. Nah, karena lolos, saya masuk ke yang percabangan yang tadi di paling terakhir. Karena dari sekolah SMA 1, berdasarkan jurusan yang kamu minati, teknik industri, nilai kamu sudah mencukupi dan lolos. Selamat atas pencapaianmu dan sukses selalu. Nah, untuk quotesnya ini akan muncul di setiap akhir runningan. Sekarang kita coba untuk hasil kalau nilainya itu tidak memenuhi. Kita masukkan identitas yang sama. Kita taruh teknik sipil. Kita kasih nilainya yang jelek karena kita mau mencari kemungkinan yang tidak memenuhi. Nah, tidak lolos semua karena hasil rata-ratanya 69,14. Ini dia di bawah nilai minimal. Hasil cek kelulusan jurusan teknik industri tidak lolos, nilai rata-rata kurang 14,86 poin lagi. Teknik mesin tidak lolos, nilai rata-rata kurang 18,86 poin lagi. Teknik sipil tidak lolos, nilai rata-rata kurang 16,86 poin lagi. Arsitektur tidak lolos, nilai rata-rata kurang 12,86 poin lagi. Karena tidak lolos, maka keluarnya outputnya yang ini. Karena dari sekolah SMA 1, berdasarkan jurusan yang kamu minati, teknik sipil, nilai kamu belum mencukupi dan tidak lolos. Masih membutuhkan 16,86 poin lagi. Semangat, jangan menyerah, dan berputus asa. Nah, disini keluar quotesnya lagi, tidak ada usaha yang sia-sia ini. Nah, seperti itu. Selesai sudah hasil codingan saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.